MB4402 dengan NIM 14011943995. Dalam pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan ini, saya di sini akan menjelaskan mengenai laporan analisis keuangan pada PT HM Sampurna Tbk dari periode 2018 sampai 2020. Nah, PT HM Sampurna Tbk atau singkatan dari Hanjaya Mandala Sampurna merupakan perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Kantor pusatnya berada di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini sebelumnya merupakan perusahaan yang dimiliki keluarga Sampurna. Namun, sejak Mei 2005, kepemilikan mayoritas berpindah tangan ke Philip Morris International, yang merupakan perusahaan rokok terbesar di dunia dari Amerika Serikat. Selanjutnya, kita masuk ke dalam analisis laporan keuangan, yaitu liquidity ratio. Yang pertama di liquidity ratio itu terdapat current ratio. Rumus current ratio ini yaitu current asset dibagi current liability. Bisa kita lihat, current ratio pada tahun 2018 memiliki hasil 4,30, pada tahun 2019 hasilnya 3,27, dan pada tahun 2020 yaitu 2,45. Berdasarkan hasil perhitungan dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 merupakan tahun perusahaan yang paling likuid bagi PT HM Sampurna Tbk, karena semakin besar likuiditas maka akan semakin baik pula hasilnya. Kemudian pada slide selanjutnya akan menjelaskan performa acid test ratio perusahaan. Acid test ratio dapat dihitung menggunakan rumus current asset dikurangi inventory lalu dibagi current liability. Performa acid test ratio pada tahun 2018 adalah yang terbaik, yaitu 2,57. Setelah itu, performa dari acid test ratio terus menurun hingga tahun 2020, yaitu 1,99 pada tahun 2019 dan 1,37 pada tahun 2020. Kemudian selanjutnya yaitu average collection period. Average collection period ini rumusnya yaitu account receivable dibagi nilai penjualan selama 1 tahun atau selama 365 hari. Pada tahun 2018, rata-rata piutang lancar dari perusahaan adalah 11,52 per periode. Lalu membaik pada tahun 2019 menjadi 10,73 per periode. Namun kembali memburuk pada tahun 2020 menjadi 13,85. Maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 menjadi tahun terbaik bagi perusahaan dalam segi average collection period. Kemudian yang keempat itu account receivable turnover dengan rumus credit sales dibagi account receivable. Menurut perhitungan di antara ketiga tahun tersebut, pada tahun 2019 menjadi tahun dengan perputaran hutang yang paling lebih besar, yaitu 34,01. Kemudian yang terakhir dalam liquidity ratio yaitu inventory turnover dengan rumus COGS atau HPP dibagi inventory. Dari 3 tahun ini, pada tahun 2018 menjadi yang terbaik atau lebih unggul karena memiliki persediaan barang dagang lebih banyak daripada tahun 2019 dan 2020, yaitu sebesar 5,35. Kemudian selanjutnya ada capital structure ratio. Capital struktur rasio ini ada 2. Yang pertama itu ada debt ratio dan yang kedua time interest M. Nah, yang pertama debt ratio. Debt ratio ini rumusnya yaitu total debt dibagi total aset. Menurut perhitungan pada tahun 2018, setiap 1 rupiah dari aset perusahaan didanai oleh hutang sebesar 0,24 rupiah dan sisanya yaitu 0,76 rupiah didanai oleh modal. Namun, pada tahun 2019, performa menurun menjadi 0,30 rupiah dari setiap aset yang dimiliki perusahaan. Pada tahun 2020 menjadi performa terbaik. Pada tahun 2020 menjadi performa terburuk dari perusahaan yaitu 0,39 rupiah dari setiap 1 rupiah aset dimiliki perusahaan. Kemudian yang terakhir ada time interest earned yang dapat dihitung menggunakan rumus operating income dibagi interest expense.
Menurut hasil perhitungan pada tahun 2018 menjadi performa terbaik perusahaan dengan setiap Rp1 beban bunga dapat dijamin oleh laba operasional sebesar Rp553,6. Namun performa kembali menurun hingga tahun 2020 dengan nilai penurunan mencapai Rp208,1 per Rp1 beban bunga. Kemudian selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai aset manajemen efisiensi rasio. Di aset manajemen efisiensi rasio ini ada dua, yaitu total asset turnover dan fixed asset turnover. Yang pertama total asset turnover yang rumusnya yaitu sales dibagi total aset. Menurut hasil perhitungan selama 3 tahun ini, pada tahun 2019 menjadi yang lebih baik performanya, yaitu sebesar 6,96, yang mana setiap Rp1 aset dapat menghasilkan penjualan sebesar Rp6,96. Kemudian yang terakhir ada fixed asset turnover yang bisa kita cari dengan menggunakan rumus sales dibagi net fixed sales. Di antara 3 tahun ini, pada tahun 2018 menjadi yang lebih unggul atau dalam performa terbaik karena dapat menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan lebih banyak, yaitu sebesar 14,64 kali. Selanjutnya yang terakhir ada profitability ratio. Profitability ratio ini ada 6. Nah, yang pertama itu operating return on investment yang bisa kita cari dengan rumus operating income dibagi total aset. Menurut hasil perhitungan pada tahun 2019 menjadi performa terbaik perusahaan dengan setiap Rp1 aset mampu menghasilkan laba sebesar 1,12. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2020 perusahaan menghasilkan laba yang kecil. Kemudian yang kedua ada operating profit margin dengan rumus operating income dibagi sales. Menurut hasil perhitungan, setiap Rp1 penjualan pada tahun 2019 memiliki keuntungan yang baik dalam memperoleh laba setelah membayar semua beban dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2020, yaitu sebesar 0,16 atau sebanyak 16%. Kemudian yang ketiga ada net profit margin dengan rumusnya yaitu net income dibagi sales. Menurut hasil perhitungan, setiap Rp1 penjualan pada tahun 2019 mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,131, sedangkan pada tahun 2018 dan 2020 sebesar Rp0,128 dan Rp0,09. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2018 lebih unggul karena bisa menghasilkan laba bersih yang jauh lebih besar. Kemudian yang keempat, return on equity yang bisa kita cari dengan rumus net income dibagi total common equity. Maka menurut hasil perhitungan, setiap Rp1 penjualan pada tahun 2018, 2019, dan 2020, tahun 2019 ini menjadi yang lebih unggul karena mampu memperoleh return yang bisa diperoleh pemegang saham sebesar Rp30,53. Kemudian yang kelima ada gross profit margin dengan rumus gross profit dibagi revenue. Menurut hasil perhitungan, setiap Rp1 penjualan pada tahun 2018, 2019, dan 2020, tahun 2019 menjadi yang terbaik karena menghasilkan laba kotor lebih banyak, yaitu sebesar 0,246. Nah, kemudian yang terakhir ada return on asset dengan rumus net income dibagi total aset. Menurut hasil perhitungan, setiap Rp1 aset yang dimiliki pada tahun 2018 sampai 2020, tahun 2019 itu menjadi tahun yang dapat menghasilkan laba bersih yang besar, yaitu sebesar 0,91. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai laporan analisis keuangan dari perusahaan PT HM Sampurna Tbk ini. Saya aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.